minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir Bismillahirrahmanirrahim. maliki yaumiddin. Iya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni. Monggo mungkin Apri kalau mau berkemas, monggo bisa ditolong mau difasilitasi libur lagi. Liburan kok disuruh kerja aja, Pak. Subhanallah. ya Pak Wid, puasa sakit siang-siang enggak apa-apa. Amin. Kalau gitu kita tadi Pak Widodo mengenai makan. Ya ini Pak, jadi gini Pak. Jadi gini, ini analisanya ya petinggi-petinggi sama pakar-pakar itu bahwa negara-negara ini sekarang kan lagi berlomba-lomba Pak mencari apa istilahnya jati diri negara. Maksudnya kebanggaan terhadap negara itu apa gitu. Jadi ada yang bangun-bangun apa menara puncak tingginya lebih dari ini. Nah, Indonesia ini menurut saya justru apa kelebihannya adalah di makanan halalnya hasilnya. Harusnya ini yang ditonjolkan bahwa Indonesia adalah negara yang punya makanan halal, pokoknya dijamin lah. Jadi malah sekarang ini Malaysia pengen ikonnya itu Pak yang mau direbut itu. Jadi kalau mau pengen makan halal ya ke Malaysia. Nah ini harusnya Indonesia yang harus merebut. Karena nggak usah inilah, nggak usah muluk-muluk misalkan ya katakanlah kita udah kalah lah dalam sisi teknologi apa istilahnya yang kayak barat itu kan kita nggak mungkin terkejar lah. Terus kereta api juga gitu mau kerja apa cepat ya, cepatnya seberapa sih Indonesia paling segitulah. Nah ini makanan halal ini yang sekarang lagi dicoba untuk diangkat sama tim. Ya kebetulan sih saya ngikutin programnya ahli-ahli orang ITS itu. Itu mau mengangkat sertifikasi halal itu, jadi malah mau menjadikan Indonesia itu ikon. Kalau mau makan halal itu ke Indonesia gitu, jangan ke tempat lain. Gitu. Oke, itu bersyukur. Itu ide yang brilian. Kita doakan mereka agar sukses ya. Ditambah kita bisa mensupport. Kalau masalah makanan dan tambahan seperti tadi sebelum ayat itu ada di dalam surat Abasa surat ke-80. Ya, tambahan itu untuk tambahan ini di tambahan bacaan. Jadi langsung loncat ke surat 80 udah di 80 tuh ayatnya di 20 ila ta'ami. Ya, di 23 dulu, di 23 supaya kita bisa menyambung 23 sampai 32. Kalau perintahnya di 24, tapi kita baca di 23. Jadi 23 sampai 32. Jadi gitu aja, enak menginikannya 23 terus 32 dibalik. Bacanya sampai situ. Itu masalah makanan. Falel zuril insanu ila ta'ami. Maka adalah kalian itu manusia tuh memperhatikan makanan. Nah, saat kita udah bisa tadi mempromosikan yang halal dan setiap daerah punya ragam makanan yang luar biasa, kemudian harus dibarengi juga, Pak. Menurut saya harus dibarengi kadar ukuran. Misalkan seseorang beratnya berapa? Oh, kamu bisa makan yang ini seperti ini sambil memberikan resep itu. Sekian kalori aja dan itu ada sisi nasihat medis kan ke kita. Seperti itu. Jadi makanan halal itu saat kondisi kita lapar, kemudian makannya bisa jadi enak, kemudian tidak berlebih. Nah, kalau untuk ayat berlebihnya itu kita bilang tadi surat Ar-Rahman ayat 7 sampai 9 itu yang harus kita openi. Jadi surat ke-80 23 sampai 32, surat 55 7 sampai 9. Dan ini harus tadi seperti tadi Pak Wid,
nanti pada saat ngomong bagus sertifikat itu harus kita yang mensertifikasi kehalalan dan seperti tadi memunculkan seperti gini makanan kalau makanan itu mengandung obat contoh gini deh orang kesukaan Indonesia seneng rujak ya rujak bebek gitu loh kalau saya memang waktu kecil seneng kenapa ternyata di dalamnya kandungannya kan luar biasa ada banyak mengandung apa hijauan kemudian banyak mengandung kalium banyak jadi secara ini kalau dibongkar luar biasa ada rasa asin ada rasa manis karbohidratnya muncul dari buah-buahannya dan kemudian juga jadi obat yang perlu dipikirkan rujak yang misalkan nih rujak untuk meniadakan kolesterol kan bisa saja dibikin rujak itu gitu. Citra rasanya rujak bebek, tetapi dia kandungannya seperti ini. Oh ini untuk meniadakan kolesterol, oh ini untuk meniadakan asam urat dan lain-lain sebagainya. Itu berpeluang. Kan kandungan itu juga ada apa ya? Ada pace itu apa? Mengkudu. Ada pace, ada apa? Coba. Tapi itu sebetulnya obat-obatan untuk kita model jamu-jamuan. Nah, kalau kita ini untuk lambung, rujak bebek untuk lambung, untuk apa subhanallah. Itu cuma ngarang aja Pak Widodo. Jadi saya tuh ngarang dalam arti berpikir mengembangkan pikir kalau kita mau menjadikan ikon itu makanan seperti tadi pengembangannya masih bisa banyak. Oke. Pak Wid? Pak, ini apa? Ya tidak hanya makanan Pak, tapi tadi disebutkan itu apa? Sandang pangan sama obatan Pak, obat-obat itu. Memang. Jadi kalau memang benar-benar bahannya itu yang halal subhat apa haram, subhat atau haram itu nggak boleh sebenarnya. Jadi memang harus dari sini mungkin muncul riset-riset untuk misalkan mencari-cari obat yang benar-benar halal dan thayyibah. Tadi Pak Pri tadi nyatakan baik itu kan thayyibah. Nah, ya seperti itu. Jadi peran semuanya peran ilmu kedokteran monggo peran apoteker dan lain-lain dicurahkan ke sini kan gitu ya. Seperti tadi. Kemudian dan kita sebetulnya disuruh sederhana. Apa-apa jangan berlebih kan gitu ya. Pada saat di Ar-Rahman itu kan wasama arafa'aha wa wadu'al mizan. Allah tinggikan langit, Allah letakkan neraca, kemudian kemudian ayat berikutnya wala apa wasama arafa'aha wa wadu'al mizan. Allah tatgau fil mizan dan janganlah kalian itu melampaui timbangan itu. Jadi bagi orang yang memang kebutuhannya cuma sekian kalori, katakanlah 1.500, jangan dia makan sampai 2.500 atau lebih kan gitu ya. Karena nanti disitulah keseimbangan-keseimbangan yang muncul. Kenapa? Wa aqimul wazna bil qisti, tegakkan keseimbangan dengan adil, wala tukhsirul mizan. Dan jangan kalian kurangi. Dan ini juga ayat 789 ini sangat cocok untuk dimasukkan referensi dan ke yang tadi Pak Widodo ya untuk apa namanya Pak Subriyadi satu coba wacana Pak Bagio juga begitu sama lah saya juga ini sih saya lagi ini kan ternyata pada saat kita mengoutput kalori kita yang kita keluarkan untuk olah fisik sedikit itu akan tertimbun jadinya kita ya tadi penimbunan sampah dalam tubuh kita kan nggak bagus. Nah, kalau pola-pola hidup ini udah tadi berkualitas dan sehat, insya Allah. Sehatnya tadi harus seimbang, balance ya. Bagaimana Rasul kan mencontohkan, Rasul nggak gemuk kok. Udah Rasul gitu loh. Badan kan gitu. Kata para ulama yang nggak memperdulikan belum masuk ke dunia kualitas untuk seperti tadi kesenangan ya apa-apa yang penting kan jadi ya enggak kita tidak memasalahkan yang paling penting kita tahu bahwa hidup itu seimbang pengeluaran sedikit tapi mumpuni kan gitu ya
sehingga kita bisa berbagi lebih banyak. Oke, seperti itu saja. Pak B. Seperti tadi Oke. menanggapi dengan Pak Widodo berkaitan masalah mengangkat makanan halal untuk kebanggaan Indonesia. Kalau kita ngejar tadi tentang negara barat, apa-apa ya dapatkan dari sana. Tapi kita apa yang dibanggakan dari kita? Tadi ada nyinggung masalah kecepatan, masalah kereta api, tidak. Jadi kita sekarang justru itu saya pertanyaannya Pak Widodo, mungkin Pak Widodo sendiri sudah punya bekal, artinya sesuatu metode bagaimana caranya mempromosikan makanan halal itu menjadi ikon. Bagaimana caranya, itu yang penting. Karena kita sudah tahu kalau apa yang kita bicarakan tadi, bahwa hal itu seperti itu, dan memanfaatkan pada diri kita. Nah, sekarang promosi itu seperti apa? Itu konsep itu yang kita punya, maksudnya biar sama-sama masyarakat Indonesia itu terdorong untuk Ya, jadi kan tadi itu sebenarnya idenya itu muncul dari ini loh Pak. Wakil presiden kita itu Oke. Pak Ma'ruf Amin itu, bahwa kita itu harus punya ikon yang ini Pak. Jadi tadi ikonnya itu halal dan thayyibah. Dan itu akan menjadi istilahnya akan direbut diusahakan oleh Indonesia ini. Amin. Nah, untuk tahun ini sebetulnya kesempatan bagi masyarakat yang ekonomi atau UKM itu sertifikasi itu gratis dari pemerintah. Amin. Nanti begitu tahun depan itu kalau misalkan udah kelewatan ini ya, udah lewat tahun ini, itu nanti suruh bayar nanti sertifikatnya. Proses sertifikatnya harus bayar. Dan itu istilahnya memang ini informasi yang harus disampaikan memang ke masyarakat. Nah ini kebetulan saya dengar itu memang masih seputaran riset-riset di antara lembaga-lembaga ilmiah, sekolah-sekolah sama ini, yang sama UKM yang gede-gede, yang perusahaan-perusahaan yang gede, yang UKM yang kecil-kecil belum tahu ini, belum banyak yang tahu ini. Nah ini memang tanggung jawab kita, dan di situ disebutkan bahwa bisa masyarakat itu menjadi pendamping Pak. Jadi pendamping itu dalam arti gini, dia tahu bahwa misalkan ada tetangganya itu produksi makanan, bahwa ini perlu diangkat menjadi halal, apa sertifikatnya halal. Itu diajak untuk coba didaftarkan, dan daftarnya itu gratis, prosesnya gratis untuk tahun ini. Dan itu akan dibiayai oleh pemerintah untuk tahun ini, Pak. Tapi lewat tahun ini bayar. Nah itu yang memang ada kewajiban masing-masing memang untuk kalau kita ya sebagai konsumen itu jangan sampai hanya sekedar ini ada perusahaan atau makanan yang enak, obat yang bagus, langsung kita beli lah. Itu harusnya kita mempunyai inisiatif juga untuk memberitahu dan mempromosikan ya Pak ya. Iya. Betul. Jadi ini di sini saya garis bawahi Pak Widodo adalah memerlukan sertifikat. Itu kuncinya itu. Sertifikat, jadi ada sertifikat akan dipajang, dan terus yang dapat sertifikat itu dapat haki, mungkin ke sana juga akhirnya. Haki artinya hak kekayaan intelektual yang akan mendapatkan bagi yang penciptanya itu sesuatu yang berharga bagi diri. Itu mungkin ke sana ya, Pak Widodo. Ya benar Pak. Jadi nanti itu kalau misalkan sudah di label halal, itu istilahnya itu berlaku seumur hidup Pak. Tapi nanti ada auditornya yang dari pemerintah itu yang akan mereview secara pemberian halalnya. Interval ya halalnya.
Ya, Tapi apakah yang artinya jelas pantas masih Nah, kesempatan itu diberikan? toibahnya Ah, juga, halal dan toibah ya kan. ya halal dan thayyibah. Dan itu makanya sekarang itu kalau ada restoran yang namanya itu aneh-aneh misalkan apa setan-setanan itu nggak boleh sebetulnya karena nggak thayyibah disebutnya. Amin, amin, amin. Betul. Amin. Seperti Jadi bakso setan itu bakso Iya. panas gitu. Ya, Pak, jangan ya. Karena saking Jadi pedesnya itu, wah, jahat. ya. Alhamdulillah ya, Pak Pri. Jadi sebetulnya bisa dikombin ya Pak Pri ya. Katakanlah memporsikan makanan juga enggak harus sama ya. Jadi gini, maksud saya kita berjuang halal dan toyib. Toyib itu kan sehat ya. Bisa Bagi fisik maupun mental bermanfaat. bisa Ya. diartikan toyib itu juga sehat ya. Jadi Ya. maksudnya toyib itu kan kebaikan untuk yang memakannya. Halal kemudian toyib. Toyib itu juga bisa mulai dari perolehannya, dari apa itulah. Yang jelas halal dan toyiban itu luas. Tapi kita ambil dari sisi konsumen nih. Toyib bagi konsumen kan begitu makan atau minum itu kan dia jadi sehat. Halalnya halal, tapi nggak toyib nih buat si A. Misalkan kalau porsinya juga misalkan biasanya satu mangkok itu bagi si A kurang, tapi bagi si B ini sebenarnya udah nggak Ya. halal. Jadi dia jadi begitu masuk Pak Widodo ke restoran, oh ditimbang sekian, orangnya sekian, jadi porsinya udah langsung otomatis ke sana. Ini yang belum di-create oleh orang-orang yang kaum kufar. Padahal kalau kita lihat timbangan Bapak berapa sekian, oh jadi disiapkan porsinya tuh porsinya seperti tadi. Kalori, Dan bisa upahnya jadi kalori. berpeluang larinya ke nilai kalorinya. Gizinya sekian, nilai kalau diperkirakan sekian. Nah itu kan tambah cerdas. Itu luar biasa, kok aneh ini restoran seperti ini kan gitu ya. Ahli gizinya harus masuk. Kita lihat anak-anak makan. Anak-anak makan bayarnya sama padahal juga makanan nggak habis dan lain-lain kan, sehingga kita Banyak dibuang. kantongi, bukan dibuang. Udah banyak sekarang Pak Widodo, Pak Bagio, apa-apa Ya. dikantongi gitu. Saya perhatikan udah orang udah Harus aware gitu ya. begitu. Tapi kan nggak harus seperti itu. Misalkan anak, porsi anak sekian, ini sekian. Ya, jadi seperti tadi. Jadi tidak diloskan, ada beban moral juga si pengusaha untuk menjadikan itu sehat. Nah ini kan kalau dimunculkan ide yang seperti gitu di dalam, mungkin mereka awal-awal nggak laku. Tapi lama-lama kan berjuang karena orang-orang yang banyak duitnya ini dia bisa berkorban, bahasa ini bisa berjuang, berjihad di sisi ini. Bisa jadi makanan kok sedikit dan disesuaikan, kan nganehi ya. Nah, seperti itu. Jadi ini cerita ngaleng ngidul Pak Pri, nuwun sewu. Tapi ngomong-ngomong gini, kita kembali ke pekerjaan kita. Pekerjaan kantor, pekerjaan. Kemudian juga Ustadz Arwani. Kan beliau siapa yang create untuk mengapa baik mutu ya dari segala, baik lingkungannya. Kan kita gini, kita selalu berbicara tentang diri dan lingkungan kan gitu ya. Pada saat seperti itu lingkungan kita bisa kan kita masuk untuk memperbaiki lingkungan sana. Pak Pri udah masuk dengan bioporinya, tetapi kita belum mengevaluasi anak-anak di sana sudah sejauh mana berjalannya. Kemudian adakah kendala-kendala katakanlah, oh kita mau membangun ini tapi kita belum bisa dan lain sebagainya. Nah ini kesempatan kita untuk mencoba mempercepat. Nah, karena keilmuannya udah ada seperti Pak Pri, udah kirim ke sana material dan lain saya udah tahu. Kemudian tetapi kita yang lain belum, kalau ada waktu didatangin mengevaluasi apa sih. Nah, kemudian juga di sana ada ini konsumsi air. Airnya itu seperti apa? Udah berjalan belum? Yang namanya air mineral itu memproduksi air itu apakah sudah berjalan? Nah ini mungkin perlu kita datangi. Kita punya proyek itu. Saya mengharapkan bantuan juga nih dari Bapak Papri yang udah kesana terus karena beliau ada di sana. Jadi cuma Papri aja nih.
Kita yang jauh. Jadi ada suatu proyek begitu yang kita lakukan selain kita tugas tanggung jawab sebagai keluarga seperti Pak Jamur masih ada Widodo. Pak ya? Hah? Jamur. Jamur sudah nggak ada lagi Pak. Jadi makanya Sudah. subhanallah. Nanti dulu kan ya, banyak banyak kendala ya. Tapi kita tuh kalau udah kendalanya ini nggak berjalan lagi kan anehnya gitu. Padahal pasar itu ada gitu loh. Kan gitu. Kemudian kita nggak mau kualitas, ningkatin kualitasnya dan lain-lain sebagainya. Seperti akhirnya sekarang bikin jadi dapur jamurnya. Seperti itu. Tempatnya jadi dapur. Tapi yang ini mungkin nanti ya insya Allah yang paling penting kita perlu ada pikir seperti tadi itu jalan-jalan Pak Widodo ke Cilacap lagi ya kita jalan-jalan ke sana lah apa yang kita bisa perbaiki. Insya Allah ini peninggalan kita kan. Insya Allah. Jadi seperti Pak Bagio juga mungkin apa yang bisa diinikan karena sekarang Pak Widodo Pak Bagio kan ada ibaratnya menghemat energi ya, menghemat energi dengan alat yang apakah itu sudah teruji atau enggak sehingga kita bisa 30% reduction-nya gitu, reduction cost-nya untuk maksudnya biaya bulanan itu bisa terkurangi. Kemudian ya Pak Pri ini masih sendirian nih, saya ini subhanallah. Saya buka saja bahwa Pak Pri ini mengungkap apa sodakohnya alhamdulillah. Kemudian juga Pak Pri udah berpikir bagaimana kita ini menyanyi habis produk mesin-mesin pencetak uang dengan dengan mencetak uang ke melihara ternak di mana ada marginnya itu yang kita berikan kepada selama ini yang kepada Ustadz Arwani dan sumbangan-sumbangan ini memang kita berpikir suatu saat kita akan lemah dan tidak akan memproduksi uang lagi saat kita tidak membuat satu usaha kan gitu seperti bisa kita kembangkan dan insya Allah ini juga amal soleh yang ditunggu-tunggu supaya ada kemanfaatan bagi yang lainnya. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas seperti itu. Alhamdulillah kita ternyata Pak Pri masih setia apa Pak Pri ini dengan liburnya. Masih. Alhamdulillah. Saya usul aja. Ini untuk bulan puasa kita membicarakan topik apa lah itu misalnya besok Jumat mau Al-Baqarah 284 sampai 286 misalnya. Nah, itu jadi kita bisa membaca dulu jadi ketemu itu ada interaksi ya. Ada bahan bisa seperti ini kan saya diem aja saya enggak tahu apa-apa. Oke. Ini alhamdulillah sebetulnya kita fokus saja seperti tadi ayat-ayat yang sudah diberikan kita bongkar. Nah, ya, jadi untuk besok pagi misalnya itu surat apa ayat berapa saja. Nah, ini nanti malam kan sempat baca-baca jadi ketemu kita bisa saling memberikan informasi. Kemudian satu lagi ya sebetulnya kalau saya nge-share dari Google itu bisa misalnya surat Al-Baqarah 183 itu bisa saya nge-share dari Google misalnya. Terus kita bahas bersama misalnya gitu. Oke. Jadi alhamdulillah ini masukan yang bagus. Ini contohnya aja ya. Contohnya aja. Google. Nah, ini muncul enggak ini? Muncul, Pak. Nah, misalnya kita klik yang ini, klik mana ini kok enggak? Nah, oh ini kok
Nah, ini muncul enggak gini nih? Ini kok Ya, Betul. nah, betul. ini kok visit muncul apa ini? Go back, klik go back ya. Ini kok Go enggak back. ada tanda go Itu back aja ada ya. simbol gue atau go back. Nah, go back. Oh, ini go Go back back lagi. gimana? Balik maksudnya. Go back itu balik. Nah, Ah, kalau itu klik masuk itu berarti masuk. bisa. Misalnya begini kan kita bisa baca. Ada kan ini tulisannya ya. Nggih, ada. Nah, misalnya Ada. begitu. Jadi kita membicarakan ayat 83, kita bisa cari yang lain lagi selain ini misalnya. Tuh. Nah, besok kita topiknya apa lah, kita malam persiapan ketemu bisa interaktif, bisa saling menambahkan apa yang baca malam itu, gitu maksud saya. Gimana kira-kira? Nggih, Itu Pak. bagus saja. Setuju. Betul Pak. Yang lainnya insya Allah setuju ya. Betul Pak Priyono. Jadi Tapi kalau sekarang mungkin dimulai ya, tadi suruh mencari tentang isinya 183. Mau dipersilakan ke besok temunya apa Pak Supriyono untuk kita dengarkan kesimpulan dari Pak Supriyono itu. Bagus sekali. Gak apa-apa, silakan aja. kita gini aja. Untuk sementara ayatnya kan kita mulai dari Al-Baqarah 1 sampai dengan 12 gitu loh. Itu berarti secara umum nggak ngurus pada saat sekarang urusan dengan masalah bulan puasa ini loh Pak. Mungkin saja begitu 183 itu ada kaitannya betul sekalian bermanfaat terhadap kita juga berpuasa itu. Monggo silahkan. 1 sampai Ya, berapa? Ya 186. 186, bukan 183. Sampai 186. Oh. Enggak, fokus di sana dulu, misal di 183. Ya, kemudian tadi yang menanggapi Pak Widodo itu ya, jadi makanan yang sertifikat halal itu yang bisa hanya makanan yang diawetkan. Kalau makanan yang siap saji susah itu. Ya, jadi seperti rumah makan itu kan, saya nganunya begini. Kalau makan di situ enak, laris, kemudian dibawa pulang kok tidak enak, nah, itu mencurigakan. itu sering itu. Nah, ternyata yang begitu itu rumah makan seperti itu pakai pesugihan itu. Iya, di Jogja dulu ada rumah makan soto apa-apa laris sekali. Ternyata kemudian pakai daging babi. Nah, akhirnya bangkrut. Lah yang itu kan sertifikat halal kan susah. Kemudian yang kedua, kita ini kelihatannya kok banyak dosa ya. Coba dari Sumatera, Sabang sampai Merauke musibah tidak henti-hentinya. Gunung di Sumatera Barat ada banjir, Krakatau, Jakarta, Semarang, mana lagi itu Merapi, Merbabu, Bali. Ini jangan-jangan kita banyak dosa itu. Coba kita gara-gara yang saya katakan itu di Darussalam itu tidak pernah ada musibah itu yang menerapkan hukum Islam. Kemudian yang ketiga mengenai kemajuan teknologi, ya sementara Indonesia ini ketinggalan, tapi jangan pesimis. Negara-negara itu oleh Allah itu sudah diberi waktunya untuk maju. Dulu Islam itu merajai, kemudian ganti orang Kristen, orang Eropa. Ya, siapa tahu nanti suatu saat Indonesia menjadi negara terhebat di dunia misalnya gitu. Ya. Itu. Sebetulnya Pak, kalau konsep kembali lagi Pak Pri, terus ada lagi nggak? Yang keempat apa Pak? Udah, itu dulu aja. Jadi gini Pak, kalau menurut saya sih
keprihatinan inilah pemerintah bahwa terutama dari sisi dua ya, kalau boleh katakan itu dari makanan maupun orang Indonesia itu senengannya berobatnya itu keluar. Itu karena nggak yakin dengan sistem pengobatan di kita, obat-obatnya itu. Nah ini momentumnya sekalian untuk menjadikan masyarakat itu kita itu yakin dengan obat-obatan kita. Di samping juga obat tadi itu obatnya yang toyibah tadi. Nah itu memang butuh ini sih, butuh effort yang kencang. Makanya ini websitenya itu sihalal.com. Jadi kalau misalkan pengen lihat ya, memang di situ tahapannya itu memang butuh ini sih, memang effort yang ini. Dan kebetulan yang merintis ini memang masih lembaga-lembaga perguruan tinggi yang karena itu tadi effortnya itu misalkan ya kita tahu bahwa ada restoran itu masak babi sebelahnya ada menu makanan babi sama makanan ayam sama makanan daging ya. Itu kita harus memberitahu bahwa restoran itu nggak boleh dikatakan bahwa dia itu halal. Harusnya dia langsung menyebutkan bahwa makanan ini mengandung babi. Atau tempatnya aja dia bercampur lah istilahnya. Mari habis masak babi, masak ayam misalnya. Nah, itu harusnya kita sebagai ini langsung memberitahu kalau perlu ya tidak memberitahu si halal tadi itu si halal.com. Ya. Dan kita kembali lagi Pak, itu bagus sekali apa-apa yang dimunculkan tadi dengan ini juga mengenai katakanlah mengapa kita seperti ini, kata Pak Pri banyak dosa ya. Iya, karena kan kita sinaune aja belum sungguh-sungguh dalam arti masih seperti tadi belum fokus banget gitu. Kemudian masalah makanan kembali lagi antara halal dan yang tidaknya itu sebetulnya kita juga harus mengedukasi masyarakat. Siapa yang mengedukasi masyarakat bahwa ya kita pertama apa yang tidak menyemarakan makanan itu adalah pola hidup itu, pola makannya supaya bagus. Kita kalau pola makannya udah bagus, dia tetap tergiur. Misalkan ya ada begitu dia udah makan udah porsinya udah cukup. Kemudian dia diajak ke mana ada dia nggak terlalu banyak tergiur harus makan walaupun enak. Itu yang saya lihat ininya. Kan begitu. Dan ini bagaimana bisa nggak kita dari puasa itu masalah sabar, suruh sabar. Akhirnya memang kita menjadi orang yang sabar, mendapatkan makanan yang halal. Begini, saat makanan itu berlebih juga itu bisa jadi kategorinya tuh, saya yakin itu nggak halal buat kita. Gimana Pak Widodo? Kan kita udah melampaui batas. Allah tatgau fil mizan. Jangan kalian itu melampaui batas. Artinya pada saat melampaui batas itu juga nggak halal. Pada saat makan nggak halal buat diri kita porsinya seseorang porsinya misalkan satu mangkok yang besar biasa gitu, kita cuma mestinya kita cuma setengah mangkok. Tapi kan kita karena udah diporsikan semangkok kita makan, padahal itu nggak halal. Artinya halal itu dan toyib itu artinya tidak baik bagi kita, ya kan gitu. Jadi kalau mau dikembangkan seperti itulah masalah makanan, kan gitu. Dan ini penting karena apa-apa awalnya dari makanan. Dari makanan kita udah, kenapa Islam itu concern dengan makanan dan bahkan di Al-Quran seperti tadi agar memperhatikan. Nah, jadi subhanallah Pak Pri kembali lagi masalah yang topik, insya Allah mungkin kita dicobalah 1 sampai berapa dibacain ayat, nanti ayat dari 1 yang berkesan secara, kan kita belajar bahasa. Jadi bahasa seperti apa ya kita, walaupun yang kita i'rab kita ini kan dulu, tetapi kita meniteni kata dan susunan kata itu doangan deh. Kemudian 1 sampai berapa? 1 sampai 12. 12. Ya, insya Allah. Jadi insya Allah gitu, insya Allah gitu. Dan seperti tadi ini penting mengembangkan, begitu juga kita penting lebih fokus dan lebih energi kita fokuskan untuk memproduk seperti tadi, pemikiran-pemikiran yang memang bermanfaat ke depan. Kemudian dan kita harus berbunyi karena kapan lagi
sebelum dicabut oleh Allah kan gitu kan. Kadang-kadang kita aduh itu bukan porsi saya, oh bukan. Enggak, siapa lagi yang harus mengedukasi diri kita dan masyarakat kan gitu loh. Gimana Pak Wid? Nggih. Ya, 1 sampai 12 ya. Ya. Nggih. Nanti topiknya kita ini kan. Kemudian kaitkan juga dengan yang masalah-masalah ketakwaan tadi. Udah sejauh mana sih ketakwaan kita, itu silahkan di ini sendiri saja. Nah, ini juga pada saat kita itu satu anugerah dari Allah ya. Saya lihatnya rezeki banget. Dan kalau dibanding kita berpaling terus dari Allah kan, tidak fokus, tidak ini, itulah pekerjaan kita yang dulu ya adalah bagian dari dosa Pri, yang harus kita kita perbaiki terus. Ini Pak Pri paling teramai ini udah. Ya, namanya Zoom-nya paling teramai nih sampai 7.50. 7.51. Baru direkam setengah jam yang Tapi sementara itu dulu. baru direkam setengah jam. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi Di direkamnya akhir-akhir baru juga nggak ada di masalah itu. pertengahan kok Yang tadi. paling penting tadi ayatnya ditambahin ya, catatan ayat yang untuk interaksinya, yang untuk 80 itu, surat ke-80 itu di 2332. Kemudian di yang Ar-Rahmannya surat ke-55 itu di 7 sampai 9. Ya, insyaallah. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik